Halo guys, kembali lagi bersama gua Raihan. Selamat datang di YouTube Clifonara Official. Hari ini gua akan ngejelasin Lightroom lagi. Kalau kemarin kan gua udah ngebahas gimana caranya ngebuat preset Lightroom. Dan di situ gua ngejelasin dua contoh preset Lightroom yang biasanya gua gunakan untuk foto-foto gua. Dan kalian bisa ikutin tuh di video tutorial itu. Dan kalau episode kali ini akan berbeda. Di sini gua akan ngejelasin bagian-bagian dari Lightroom yang biasa kita gunakan, tapi kita tuh masih belum mengerti gitu. Itu tuh untuk apa gitu, nanti apa gitu perubahannya gitu. Cuman kita ya geser-geser doang, kita tahu berubah, tapi kita masih belum tahu tuh sebenarnya tuh apa gitu, maksudnya apa gitu. Dan di sini gue akan jelasin lebih detail lagi. Tapi kali ini gue akan menggunakan Lightroom klasik. Kalau kemarin kan gue ngejelasin pakai Lightroom CC yang biasa kita gunakan di HP. Dan Lightroom CC itu kan berbasis cloud. Nah, jadi kita bisa gitu ngedit di HP, terus kita lanjut ngedit di komputer. Tapi kalau ini beda. Kita jadi di Lightroom Classic ini fiturnya lebih lengkap dibanding Lightroom CC, tapi mungkin lebih rumit gitu terlihatnya. So, ayo kita lanjut aja ke video. Oke, sekarang kita di sini ada di bagian library. Di library ini adalah tempat kita gimana mau mengimport foto atau kita mau masukin foto-foto yang kita mau edit. Jadi tinggal klik aja import, terus nanti akan muncul seperti ini. Kemudian cari aja file di mana kalian naruh foto-foto tersebut. Terus kalian bisa kayak mau check all semuanya atau kayak satu persatu. Nanti kalau udah kalian tinggal import. Nah, ini yang previous import. Jadi kayak yang baru kalian import gitu. Tapi kalau udah semuanya tuh ada di all photograph. Nah, setelah udah masuk ke sini, kalian masuk ke menu develop. Di sini baru kita buat di mana tempat kita akan mengedit foto-foto kita gitu. Jadi di develop ini ada beberapa fitur seperti basic, tone curve, color grading, detail, lens correction, transform, effect, dan calibration. Gue akan jelasin satu persatu kegunaan fitur ini apa aja, tapi mungkin gak semuanya gue jelasin karena ada beberapa fitur yang memang gue gak pernah menggunakan gitu. Menurut gue juga gak terlalu dibutuhkan gitu. Tapi mungkin kalau kalian mau ya gak apa-apa gitu. Ini hanya personal reference gue gitu. Kalau sekarang kita ke basic. Di basic ini ada temperatur dan ada tint. Temperatur itu jika kita naikkan, maka temperatur dari warnanya akan menjadi lebih hangat atau menguning. Dan jika kita turunkan, maka temperaturnya akan menjadi semakin dingin. Jadi warnanya akan lebih kebiru-biruan. Kemudian di sini ada tint yang kalau kita naikin tuh semakin ungu, kalau kita turunin semakin hijau gambarnya. Di sini ada exposure. Jika kalau kita yang pertama ada exposure, kalau kita naikin tuh akan semakin terang, dan kalau kita turunin tuh akan semakin rendah. Dan exposure ini sudah mewakili komponen-komponen yang ada di sini seperti contrast, highlight, shadow, whites, dan black. Jadi kayak kalau kalian naik itu akan semakin terang gitu, nanti akan mempengaruhi juga di sini-sininya. Kemudian ada kontras. Jika semakin naik, maka warna dari fotonya akan semakin tajam, dan jika semakin turun, maka warnanya akan semakin halus. Seperti ini, jadi seperti berkabut-kabut gitu. Kemudian highlights, jika semakin tinggi maka cahaya surya atau cahaya luarnya akan semakin terang. Dan jika kita turunin, maka akan menjadi lebih gelap. Seperti ini. Kemudian ada shadow. Shadow semakin naik, maka bayangan dari foto kalian akan semakin pudar atau hilang. Dan kalau diturunin, maka bayangannya akan menjadi lebih tajam dan lebih gelap. Kemudian whites. White semakin naik, maka warna putih dari highlight akan semakin terang, dan sebaliknya semakin turun, maka warna putih dari highlight akan menjadi lebih gelap. Kalau black itu semakin naik, maka akan warna hitam dari shadow akan semakin hilang atau pudar, dan jika diturunkan, maka warna hitam dari shadow akan semakin gelap. Highlight itu bekerja sama dengan whites dan shadow bersama black, walaupun cara kerja mereka berbeda. Tapi mereka di satu jenis gitu. Kayak misalkan kalian highlights-nya naikin,
maka whites-nya itu juga akan mempengaruhi juga dari highlights-nya. Terus kalau kayak shadow-nya kalian turunin dan blacks-nya kalian turunin juga, itu juga akan pengaruh gitu. Kemudian di sini ada clarity. Clarity semakin naik maka gambar akan detail dan tajam. Jika dinaikin terus maka gambar tersebut akan menjadi efek HDR atau High Dynamic Range. Dan jika kalian turunin maka gambar akan semakin halus, dan lebih turun lagi maka gambar akan menjadi kayak lukisan cat air gitu, jadi lebih smooth gitu, seperti halus banget gitu. Kemudian vibrance dan saturation. Pada intinya mereka berdua itu mirip, semakin naik maka akan semakin berwarna, dan semakin diturunin maka akan semakin tidak berwarna atau bisa jadi hitam dan putih. Nah, bedanya mereka berdua itu adalah jika vibrance itu di bawahnya saturation. Dan saturation itu tuh warnanya lebih kuat dibandingkan vibrance. Jadi saturation itu tuh lebih strong gitu warnanya dibandingkan vibrance. Tuh kalau vibrance misalkan hanya segitu, kalau saturation tuh bisa lebih color gitu, lebih berwarna. Oke, sekarang kita akan masuk ke tone curve. Di bagian titik atas ini nih adalah highlight atau cahaya. Dan yang di tengah ini adalah mid-tone, di mana di antara highlight dan shadow. Jadi yang tadi gue udah bilang, bawah sini nih adalah shadow. Jadi kalian bisa otak-atik sendiri, maunya tuh seperti apa gitu. Sebenarnya ini sama aja seperti basic edit di atas yang tadi gue udah jelasin gitu. Cuma fungsinya berbeda. Dengan tone curve ini kalian bisa ngebuat kontras sendiri, dan kalian juga bisa ngebuat film tone sendiri. Kalian juga bisa nambahin titik lagi di bagian sini dan di sini untuk bisa lebih macem-macem lagi hasilnya. Kalian bisa lebih ngotak-ngatik lagi gitu, seperti ini misalkan. Ya, semacam seperti ini. Kalian bisa variasi sih, bisa kayak mau ngedit seperti apa gitu. Mau di gimanain gitu, highlightnya dimainin atau mid-tone-nya atau bagian shadow-nya, bisa. Dan jika kalian lihat di sini ada warna merah, hijau, dan biru. Jadi kalian bisa ngotak-ngatik lagi highlight dari warna merah atau hijau ataupun biru. Kalian tuh bisa ngotak-ngatik mau shadow-nya di gimanain tuh jadi lebih kemerahan gambarnya, atau misalnya ini jadi lebih kehijauan. Dan hijau dari ini juga bisa kalian otak-atik gitu, seperti ini misalkan nih. Jadinya kalian mau lebih kayak lebih ke biru gitu, dan kalian campur kayak sama warna hijau dan merahnya, jadi seperti ini gitu. Sekarang kita masuk ke color. Di sini ada hue, ada saturation, dan luminance. Kalau hue itu artinya suhu, saturation adalah saturasi warna, dan yang terakhir itu adalah luminance, artinya kecerahan. Jadi kita bisa memainkan warna-warna, misalnya kayak suhunya ini mau lebih ke orange, atau mau lebih ke kuning, atau mau ke lebih hijau, ini lebih ke biru muda, ini mau ke biru tua, atau ke hijau gitu. Jadi terserah kalian maunya di gimanain gitu. Terus kalau ke saturation, kita kayak saturasi warna gitu, kita mau mempermainkan saturasi warnanya. Mau di kalau kalian lihat nih di bawah sini nih tuh, jadi tuh bisa dimainin tuh. Kalau ini lebih ke gelap, dan ini lebih ditampilkan gitu warna orange-nya. Terus kalau luminance itu juga artinya kecerahan. Jadi itu kalian tuh bisa lihat nih di sini. Warna merahnya tuh bisa jadi lebih ngejreng lagi, atau mau dijadiin lebih gelap gitu. Kalian bisa atur sendiri mau warnanya seperti apa gitu, dimainin aja gitu. Cocoknya kalian gimana? Di sini ada color grading. Jujur gue nggak begitu mengerti tentang color grading ya. Cuma gue kadang kalau ngelihat suka ada gitu tutorial, dan gue juga pernah ngejelasin kan di video sebelumnya gimana cara menggunakan color grading. Ya ini sih pada intinya sih kayak mempermainkan bagian warnanya ya. Jadi kayak semakin naik tuh akan semakin berwarna gitu, dan semakin ke tengah ya jadi nggak ada efek warnanya gitu. Dan kalau ini misalkan tuh gue geser ke bagian hijau, ini gue naikin tuh jadi lebih ke hijau tuh, seperti ini. Kalau ini kan mid-tone, berarti yang kayak tadi gue jelasin gitu, mid-tone tuh diantara shadow dan highlight. Jadi kalau ini mungkin lebih ke cahayanya.
lebih ke terang, ke cahayanya nih, ke keterangannya. Terus kalau shadow tuh lebih ke bagian gelapnya. Seperti itu, jadi kalian bisa atur sendiri. Terus kita masuk ke bagian detail. Nah, di sini kalian lihat kan kayak ada bagian yang detail gitu. Nah, ini kalau kalian sharpening yang kalian naikin, maka akan semakin detail, tapi biasanya gambar menjadi kayak agak lebih pecah gitu, karena yang tajam menjadi terlalu tajam, jadi kayak ada noise-nya gitu, jadi ada titik-titik kalau kalian perhatikan nih di bagian sini. Nah, kalau noise reduction, nah itu kebalikannya, jadi semakin kalian naikin, maka akan semakin smooth, gambarnya itu akan semakin halus. Kalian lihat nih perbandingannya, airnya, jadi semakin halus gitu kelihatannya, jadi kayak kaca aja gitu, halus banget. Terus di sini ada lens correction. Jujur gue nggak pernah menggunakan lens correction, jadi gue nggak ngerti. Transform juga gue juga nggak pernah ngotak-ngatik sih kalau pakai transform. Paling efek nih. Kalau efek tuh vignette itu tuh, jadi kalau kalian naikin tuh ada efeknya gitu, di sekitaran foto itu ada putih-putih gitu, kayak jadi lebih fokus gitu. Atau diturunin nih, kalau tadi putih, kalau ini sekarang warnanya lebih gelap gitu, jadi hitam, jadi lebih fokus gambarnya. Terus ini juga sama aja sih, ini juga akan mempengaruhi gitu untuk mendukung si vignette-nya ini. Cuma gue nggak pernah ngotak-ngatik sih bagian sini, paling cuman bagian ini doang nih kayak gue agak fokusin gitu. Terus grain itu jadi kalau kalian naikin tuh jadi ada efek-efek titik-titik itu, noise-nya tuh jadi bener-bener kayak gini, bertitik-titik gitu. Kemudian yang terakhir ada calibration. Calibration gue nggak pernah sih mencoba menggunakan calibration, jadi gue nggak pernah tahu ini kegunaannya apa. Tapi mungkin kalau kita kayak otak-atik nanti ada perubahan mungkin. Oh iya, kalau ini jadi suhunya jadi lebih ke merah, kayak ini dilihat di sini, jadi kelihatan lebih merah. Terus kalau diturun jadi lebih ke orange. Ya paling seperti itu mungkin. So paling gitu aja sih dari gue. Jadi thank you ya udah nonton. Ditunggu lagi next videonya di YouTube Clifford Nara Official. Oke, see you.